Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Positif Podcast Kaba Mafar Inspiratif. Halo hai Kaba Mafar, perkenalkan nama saya Muhammad Ivan Sandina, mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia angkatan 2020. Nah, untuk Kaba Mafar nih, for your information ya, di dunia farmasis itu kita mengenal namanya Start of Pharmacist. Mungkin Kaba Mafar ada yang sudah tahu, dan bagi yang belum mungkin ini ilmu baru buat kita semua. Nah, Start of Pharmacist ini adalah istilah yang diungkapkan oleh World Health Organization atau WHO untuk menggambarkan bagaimana peran farmasis dalam pelayanan kesehatan. Nah, di Start of Pharmacist ini ada satu poin nih, Kaba Mafar, yang sangat unik lah, yaitu kepemimpinan, yang dimana kebetulan kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia telah menjalankan salah satu program kerja yang sangat berkaitan dengan Start of Pharmacist ini, yaitu latihan kepemimpinan tingkat 1 Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia. Nah, untuk Kaba Mafar, di sini kita telah hadir bersama kita narasumber yang insya Allah akan menginspiratif kita semua, yaitu ada Kakak Amelia Meilinda selaku Koordinator Departemen Penelitian dan Pengembangan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi. Halo Kak Amel. Halo. Nah, dan juga ada peserta dari latihan kepemimpinan tingkat 1 itu sendiri, yaitu Kak Nur Aisyah. Halo Kak Aisyah. Halo. Nah, mungkin langsung saja ya, tanpa perlu berlama-lama. Kita langsung bertanya aja nih, apa sih itu latihan kepemimpinan tingkat 1, Kak? Oke, jadi latihan kepemimpinan tingkat 1 itu sesuai dengan namanya ya, latihan kepemimpinan. Jadi sebuah pelatihan dasar untuk membekali peserta-peserta yang ingin mengikuti kegiatan ini, untuk membekali serangkaian materi-materi yang berkaitan dengan kepemimpinan, sehingga diharapkan nanti bagi peserta yang mengikuti kegiatan ini itu bisa memiliki jiwa-jiwa kompeten. Nah, seperti tadi yang telah dijelaskan kan, itu kepemimpinan itu adalah salah satu poin dari 7 Star of Formation. Ya. Nah, untuk latihan kepemimpinan 1 ini, Kak, kan kita sekarang dalam proses perkuliahan. Kapan sih dimulainya kegiatan ini? Kegiatan ini sudah berlangsung bulan kemarin. Jadi kegiatan ini itu dilaksanakan pada bulan Oktober. Nah, untuk Kak Aisyah nih, Kak, kan kita tahu bahwa kita juga memiliki banyak tugas lah di fakultas gitu. Nah, Kak Aisyah ini dapat kabar untuk kegiatan latihan kepemimpinan ini dari mana ya, Kak ya? Nah, dapat info mengenai latihan kepemimpinan tingkat 1 ini tentunya dari sosialisasi yang diadakan oleh kakak-kakak BEM, dan juga dari sosial media Instagram BEM Kaba Mafar Umi. Oh, jadi dari sosialisasi dan media sosial ya, Kak ya? Iya. Nah, untuk Kaba Mafar jangan lupa ada loh sosial media dari BEM Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia itu sendiri, dan jangan lupa follow ya Kaba Mafar. Nah, kita lanjut nih, Kak. Apa sih alasan Kak Aisyah ini untuk termotivasi begitu untuk mengikuti LK1 ini? Nah, alasan saya itu karena di sini saya mau melatih diri saya. Dengan kata lain, saya mau berproses. Karena menurut saya LK1 ini bisa saya jadikan wadah untuk melatih jiwa kepemimpinan diri saya sendiri. Oh, sebagai batu loncatan ya, Kak ya, untuk berproses lebih baik lagi ke depannya gitu ya, Kak? Ya, betul. Nah, Kak Amel, untuk kelebihan LK1 ini sehingga harus diikuti oleh Kaba Mafar sendiri itu apa sih, Kak? Oke, jadi tentunya dengan mengikuti latihan kepemimpinan tingkat 1 ini, pasti kita akan menerima materi yang kita tidak dapatkan di bangku perkuliahan. Kemudian kita bisa belajar untuk memanage waktu di tengah sibuknya perkuliahan, khususnya untuk mahasiswa farmasi ya, pasti disibukkan dengan perkuliahan dan Iya, lab Kak, yang begitu padat ya. Berat banget ya, Kak ya. Iya. Nah, selain itu untuk
latihan kepemimpinan tingkat 1 ini juga merupakan syarat bagi para mahasiswa-mahasiswa yang ingin bergabung di sebuah organisasi, misalnya di BEM, di BLM, karena dalam latihan kepemimpinan tingkat 1 ini juga kita diajarkan bagaimana kita mengelola organisasi dengan baik. Oh, jadi dengan LK1 ini Kak, materi-materinya itu tidak didapatkan di perkuliahan Ya, betul gitu. sekali. Pengalaman-pengalaman seperti ini tuh jarang sekali kita dapatkan ya. Kita bisa mendapatkan ini melalui pelatihan-pelatihan seperti latihan kepemimpinan tingkat 1 ini. Makanya kami ini bisa memberikan wadah nih bagi Kabamafar yang ingin berproses lebih lanjut. Nah, untuk Kak Aisyah sendiri nih, tadi kan saya dengar dari Kak Amel nih, itu salah satu syarat ya harus lulus LK1 untuk ikut ambil andil lah dalam organisasi badan eksekutif ataupun badan legislatif. Ya, betul sekali, karena seperti yang saya jelaskan tadi kan di LK1 ini kita diajar bagaimana memanajemen organisasi, memanajemen waktu, bagaimana menjadi pemimpin-pemimpin yang berkompeten, serta kita juga diajarkan bagaimana sih kita bisa melatih public speaking kita di depan umum, karena tentunya kalau kita masuk di sebuah organisasi ya pasti kita dituntut untuk bisa berbicara, mewakili teman-teman sekalian untuk menyampaikan pendapat dan Aspirasi ya Kak betul ya. sekali. Untuk Kak Aisyah nih, ini ada niatan memang Kak mau jadi pengurus badan eksekutif ataupun badan legislatif? Ya, insya Allah ada niatan. Ya, untuk materi-materi latihan kepemimpinan terdiri dari apa-apa aja sih Kak? Apakah khusus untuk materi kepemimpinan karena namanya latihan kepemimpinan, atau ada materi-materi lain? Jadi untuk materi-materi di latihan kepemimpinan tingkat 1 ini bukan hanya materi mengenai kepemimpinan saja, atau materi-materi yang berkaitan dengan kepemimpinan seperti keorganisasian, kemahasiswaan, kesekretariatan, dan semua materi yang berhubungan dengan kepemimpinan. Tapi kita juga menghadirkan materi-materi seperti kerangka berpikir ilmiah. Wah, jadi memancing peserta Ya. untuk berpikir Ya, lebih betul sekali. tajam ya. Nah, selain daripada itu kita juga menghadirkan materi-materi mengenai regulasi dan isu-isu kefarmasian. Kita juga membahas mengenai apa-apa sih yang menjadi isu dari profesi kita saat ini. Nah, selain itu kan kita juga mengingat kita juga berkuliah di Universitas Muslim Indonesia. Nah, tentunya kita juga menghadirkan materi-materi yang berkaitan dengan keislaman. Contohnya itu adalah materi pemberdayaan kampus Islami. Jadi kita tidak berbicara mengenai kepemimpinan saja, tapi kita berbicara mengenai bagaimana profesi kita, bagaimana Masalah yang akan kita hadapi. agama kita dan sebagainya. Oh, berarti dia bersifat kompleks ya Kak ya, bukan sekedar kepemimpinan tok. Ya, betul sekali. Nah, untuk Kak Aisyah nih Kak, kan kita menjalani latihan kepemimpinan LK1 ini panjang dan banyak materi yang akan kita dapatkan. Nah, Kak Aisyah nih bisa nggak sih berbagi pengalaman sedikit gitu loh Kak, untuk materi pengalaman gimana saat Kak Aisyah mengikuti prosesi latihan kepemimpinan ini Kak? Nah, kalau dari saya ya, pengalaman yang saya rasakan itu Iya Kak. kegiatan ini sangat seru. Seru ya Kak ya? Sangat seru karena kita berbaur dengan teman-teman yang seperti tadi kakak sudah jelaskan, Kak Amel, bahwa kegiatan ini bukan dari hanya angkatan 2021 tetapi juga diikuti oleh angkatan 2020. Tentunya kita sudah berbaur, saling berdiskusi. Jadi lebih banyak teman berpikir gitu ya Kak ya? Berbaur dengan senior-senior juga. Iya, dengan kakak steering, dengan kakak panitia juga tentunya. Jadi selain menambah ilmu, juga meningkatkan tali silaturahmi. Iya, tentunya. Nah, untuk lanjutan dari latihan kepemimpinan tingkat 1 ini Kak, apakah cukup stop setelah menerima materi begitu, atau ada kelanjutan dari latihan kepemimpinan Ya. tingkat 1 ini Kak? Sebenarnya untuk peserta yang telah lulus LK1 ini bukan hanya sampai di situ saja ya, tetapi juga ada follow up-nya. Nah, nama kegiatannya itu adalah skill development, di mana untuk follow up-nya ini kita memberikan materi-materi
tambahan dari materi dari LK1 ini atau sebagai bentuk pengembangan dari materi LK1 ini. Jadi di skill development ini juga bukan hanya sekedar menerima materi saja, tetapi ada banyak games-games ya atau teori-teori, praktek-praktek bagaimana sih kita memecahkan suatu konflik misalnya, atau kita bisa dikasih sebuah masalah yang berkaitan dengan memanajemen waktu kita bagaimana. Nah, salah satu praktiknya itu kita dapatkan di skill development. Jadi kayak follow up-nya ini lebih dalam gitu ya Kak, di skill. Sekali. Nah, untuk perbedaan yang signifikan nih Kak antara skill development dan LK1 dari pandangan peserta gimana nih Kak? Untuk perbedaan signifikannya itu dari segi materinya ya. Kalau di LK1 itu materinya kayak itu sudah tadi Kak Amel jelaskan kayak materi-materi dasar. Oh, sekedar. Jadi ini kayak materi lanjutannya gitu. Iya, kalau di materi skill itu Kak materinya kayak lebih mendalam lagi, kayak lebih mengkaji. Jadi kayak lebih dalam ya pemahamannya tentang materi tersebut. Nah, untuk materi skill sendiri Kak Amel itu yang mendasari pemilihan materi tersebut apa ya Kak ya? Sebenarnya dasar untuk pemilihan materi dari skill development ini adalah kita bercermin juga ya dari materi LK1. Nah, dari materi LK1 itu kita melakukan pengembangan lagi atau kita juga bisa menambahkan materi baru. Apa sih yang kurang dari yang didapatkan peserta? Ya, betul sekali. Apa sih yang kurang dari kegiatan LK1 kemarin yang bisa kita tambahkan ke dalam materi-materinya, dan juga kita tambahkan praktik-praktiknya, bagaimana mereka memecahkan suatu konflik, suatu masalah, bagaimana mereka mengatur waktu dan begitu. Untuk Kak Aisyah kan telah mendapatkan banyak materi gitu, seperti tadi yang dikatakan Kamel, mungkin bisa memecahkan suatu konflik, membagi waktu, kan mungkin itu nggak hanya sekedar untuk organisasi aja ya Kak ya? Ya, betul sekali. Itu kayaknya juga berguna lah untuk di kegiatan akademik. Nah, ya, di bangku-bangku perkuliahan. Ya. Nah, untuk Kak Aisyah nih, yang Kak Aisyah rasakan setelah mengikuti serangkaian kegiatan tersebut sama sebelum kegiatan tersebut gimana sih Kak? Nah, baik, saya sedikit cerita ya mengenai diri saya ini. Nah, sebelum mengikuti kegiatan ini kan saya tuh orangnya pemalu, introvert gitu Kak? Iya, dan malu untuk berbicara di depan umum, apalagi di orang-orang banyak. Terus saya merasa diriku tuh kayak kurang di public speakingnya begitu, kayak nervous, enggak banyak deg-degannya. Gitu. Ya. Nah, setelah mengikuti kegiatan ini sedikit demi sedikit terasah begitu, bagaimana biar keberanian itu muncul dari diri saya sendiri untuk berbicara di depan umum, berbicara di depan orang banyak. Seperti yang sekarang kita lakukan nih ya, sudah bersedia diundang ke podcast ini. Ya. Nah, untuk manfaatnya sendiri yang saya rasakan itu sangat banyak sih Kak di kehidupan sehari-hari ya. Iya. Contohnya saya lebih aktif di dalam kelas. Saya kayak merasa berani untuk menyatakan suatu pendapat. Lebih berpikir kritis gitu ya Kak ya. Untuk Kak Amel nih Kak, ada harapan nggak sih untuk kader-kader yang telah mengikuti serangkaian prosesi kegiatan pengkaderan tersebut Kak? Harapan dari kami tentunya kami mengharapkan kader-kader yang lulus dari LK1 ini dan telah mengikuti skill development bisa menerapkan ilmunya yang mereka dapatkan ke lingkungan sekitarnya, bukan hanya berguna bagi organisasi saja tentunya, tapi kita mengharapkan setelah mereka bisa lulus dari bangku perkuliahan, mereka bisa menerapkannya di dunia kerja. Nah, karena tidak dipungkiri bahwa
farmasi lulusan farmasi ini pasti nantinya akan menjadi seorang pemimpin. Amin. Nah, kita harapkan nantinya bisa menerapkan pengalaman-pengalaman yang telah didapatkan di LK1 ini, bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang berkompeten. Ya. Jadi kayak materi-materinya ini disampaikan atau disediakan kepada kader-kader ini untuk kelanjutan ke depannya yang panjang ya Kak ya, bukan betul sekedar sekali. untuk ikut organisasi toh, sampai ke pekerjaan gitu ya Kak ya. Ya. Nah, untuk harapan dari Kak Aisyah nih setelah mengikuti serangkaian proses tersebut, untuk prosesi tersebut ke depannya itu ada harapan nggak sih? Nah, kalau harapan saya sendiri itu semoga kegiatan kedepannya ini dapat harapan saya sendiri itu semoga kedepannya kegiatan ini dapat pesertanya lebih banyak lagi, menarik Pesertanya lebih banyak peserta lagi ya. yang lebih banyak lagi, karena mengingat kegiatan ini banyak manfaatnya dan ini juga tidak bisa kita dapatkan hanya di bangku perkuliahan saja. Jadi pengalaman-pengalaman seperti ini kita jarang sekali dapatkan, hanya bisa didapatkan melalui pelatihan-pelatihan seperti ini, sehingga kita bisa melatih jiwa, melatih mental untuk menghadapi masalah-masalah yang akan datang. Iya. Setuju. Karena ini ya Kak ya, kita mungkin di farmasi ini enggak mulus-mulus gitu Iya, jalannya. betul sekali, banyak sekali rintangan yang telah kita hadapi. Nah, tuh Kak Mafar, banyak banget loh benefit yang akan didapatkan setelah kita mengikuti latihan kepemimpinan dan skill development ini. Nah, Kak, itu untuk skill development itu apakah ada lanjutannya lagi atau stop di situ aja Kak ya? Nah, untuk pelatihan kepemimpinan tingkat 1 itu sebenarnya bukan hanya berhenti di sini saja. Bagi kader-kader yang ingin berproses lebih lanjut lagi, itu ada latihan kepemimpinan tingkat 2, ada latihan kepemimpinan tingkat 3 yang bisa kalian ikuti jika kalian merasa diri kalian ingin sekali berproses dalam bidang ini, dalam organisasi. Kak Aisyah nih, ada niatan gak sih Kak untuk ikut di latihan kepemimpinan tingkat 2-nya ini Kak? Ya, nanti kita dengar sosialisasi lagi ya. Kita belum tahu bagaimana nih mengenai LK2-nya. Karena untuk kegiatan LK2 ini belum dilaksanakan. Kami akan melaksanakan LK2 ini bersamaan dengan LK2 dari ISMA Farsi atau suatu organisasi Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi. Nah, tuh Kak Mafar, kita telah menguras atau mengupas lah sedikit mengenai latihan kepemimpinan tingkat 1 dan skill development-nya. Nah, bagi Kak Mafar nih, sebelum itu Kak, untuk latihan kepemimpinan tingkat 1 dan skill development ini apakah ada batas yang spesifik gitu untuk daftar gitu untuk ngikut? Untuk batas sendiri kami tidak membatasi. Jadi bagi mahasiswa farmasi yang ingin mengikuti kegiatan ini atau pelatihan ini bisa langsung dicek-cek IG-nya BEM. Nah, tuh saya sudah bilang jangan lupa follow. Karena pasti pendaftarnya itu pasti akan di-share di Instagram, di WA, ataupun kita pasti akan mengadakan sosialisasi mengenai LK1 ini. Nah, tidak ada kata terlambat untuk jadi belajar, guys. Jadi guys. batasan ini Kak untuk angkatan ini Tidak ada. Jadi siapapun yang ingin mendaftar itu bisa. Nah, tidak ada batasan, tidak ada kata terlambat. Cangkap itu guys, tidak ada kata terlambat. Jadi bagi Kak Mafar yang belum ikut latihan kepemimpinan LK1, ikutlah di tahun depan karena ini yang tahunan ya Kak ya. Iya, ini program dilaksanakan sekali setahun. Jadi bagi adik-adik yang ingin mengikuti latihan kepemimpinan, ya stay tune saja di tahun 2023. Jangan lupa follow IG BEM Fakultas Farmasi. Nah, tadi itulah sedikit mengenai latihan kepemimpinan tingkat 1 dan skill development Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia, yang juga akan menjadi akhir dari segmen positif untuk
kali ini. Makasih Kak Ame telah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan. Makasih Kak Aisyah. Ya, sama-sama. Nah, jumpa lagi di segmen positif selanjutnya. See you in next video. Dadah.